suruh Ari. Lagi dimulai tuh. Udah tuh. Udah record. Berarti nanti awalnya potong dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami di makul rekayasa perangkat lunak yang berjudul implementasi sistem kontrol lampu menggunakan Node MCU ISP 8266 dan smartphone, yang beranggotakan Muhammad Ari, Maranti Nainggolan, Hani Khairiyah, Pritami Sergio, Dea Syaputri, Dimas, Amelia, dan juga Riki. Abstrak. Perkembangan telepon cerdas atau smartphone begitu pesat sehingga banyak fungsi smartphone yang bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia. Salah satu fungsi smartphone untuk mengendalikan perangkat elektronik dengan transmisi Bluetooth atau wireless, dengan tujuan agar perangkat elektronik dapat terintegrasi dalam penerapan IoT atau Internet of Things. Penelitian ini bertujuan membangun sistem yang dapat mengendalikan lampu ruangan kerja di kantor berbasis IoT menggunakan modul Node MCU ISP 8266 sebagai sensor, modul relay 5V dan smartphone sebagai remote control, serta untuk model membangun sistem kontrol lampu menggunakan metode prototype. Bahasa pemrograman yang digunakan ialah bahasa C dan Arduino IDE yang bersifat open source. Hasil penelitian ini berupa perangkat sistem pengontrol lampu dengan smartphone berbasis IoT dalam bentuk prototipe, dan berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan perangkat sistem pengontrol lampu dengan smartphone berbasis IoT dapat bekerja lebih baik, sehingga memudahkan petugas dalam mengontrol lampu dan dapat mengurangi resiko kerusakan lampu dan boros energi listrik yang diakibatkan lampu menyala terus-menerus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Latar belakang. Perkembangan teknologi telepon cerdas berbasiskan Android dari waktu ke waktu semakin canggih dan menjadikannya perangkat elektronik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Android merupakan perangkat lunak sistem operasi atau operating system berbasis Linux, bersifat terbuka atau open source, atau bebas digunakan, middleware, dan dirancang untuk sistem operasi dengan perangkat layar sentuh. Smartphone bisa digunakan sebagai remote control yang dapat mengendalikan perangkat elektronik lainnya dengan transmisi Bluetooth atau wireless. Misalnya mengendalikan lampu rumah dengan Bluetooth, mengendalikan kelistrikan kendaraan bermotor via SMS atau Short Message Service, mengendalikan robot mobil dengan menggunakan Wi-Fi, monitoring kualitas udara pada ruangan, dan lain-lain. Pengembangan fasilitas pada telepon cerdas atau smartphone berbasis wireless dimaksudkan agar semua fasilitas atau perangkat elektronik dapat terintegrasi dalam suatu sistem yang akan merujuk pada penerapan dari IoT atau Internet of Things. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maranti. Dipersilakan. Merupakan istilah yang saat sekarang sudah tidak asing lagi terdengar oleh kita, dan di mana Internet of Things dikenal juga dengan istilah IoT. IoT adalah sebuah konsep teknologi yang mengkolaborasikan manusia dengan perangkat mesin, perangkat elektronik, dan perangkat lainnya dengan memanfaatkan secara koneksi sensor atau sinyal jaringan internet untuk memperoleh data agar bisa mengontrol dari jarak yang telah ditentukan. Keberadaan IoT sangat banyak membantu masyarakat, terutama dalam mengendalikan perangkat elektronik yang di rumah mereka. Pengendalian lampu jarak jauh ini bisa dengan memanfaatkan Internet of Things dengan media kontrol telepon cerdas atau smartphone berbasis Android. Setelah perantara IoT dan smartphone, peneliti menggunakan platform IoT Node MCU seri ISP 8266 atau dikenal dengan
Node MCU ESP8266. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System, juga firmware yang digunakan, yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Istilah Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Maranti. Selanjutnya alat dan bahan akan dibacakan oleh Hani Khairia. Dipersilahkan. Di sini untuk proyek kami tersebut, kami menggunakan bahan dan alat. Yang pertama di situ ada kebutuhan perangkat keras. Yang pertama ada 1 unit laptop, itu fungsinya sebagai media perancangan sistem dan upload programnya ke microcontroller. Di mana apa yang kami rancang, kami desain itu menggunakan laptop tersebut, dan saat mengupload programnya itu juga menggunakan laptop. Yang kedua ada smartphone, itu fungsinya sebagai alat antarmuka pengguna. Yang ketiga ada 1 buah Node MCU ESP8266 sebagai otak pemrosesan dan koneksi ke modem. Yang keempat ada modul relay 4 channel 5 volt, itu fungsinya sebagai saklar atau switch lampu. Yang kelima ada power supply 12 volt sebagai pengubah arus AC ke DC. Terus yang keenam ada 5 meter kabel yang berukuran 1,5 mm dikali 2. Itu fungsinya sebagai media untuk menyalurkan energi listrik. Yang ketujuh ada 3 buah lampu 5 watt dengan tegangan 220 volt. Itu sebagai media penerangan. Yang ke-8 ada fitting lampu, itu kami membutuhkan 3, fungsinya sebagai penghubung lampu dengan kabel. Yang ke-9 ada cok listrik, fungsinya penghubung kabel dengan listrik. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan perangkat lunak. Yang dibutuhkan ada yang pertama sistem operasi, itu fungsinya sebagai media berjalannya aplikasi. Terus yang kedua ada aplikasi Arduino IDE tipe 1.6.5, itu fungsinya sebagai pembuatan coding untuk microcontroller Arduino Uno. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Hani Khairia. Selanjutnya akan dibacakan pemodelan oleh Ari. Dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang permodelan. Yang pertama, kami menggambarkan menggunakan flowchart. Ya, seperti biasa, itu dimulai dari start. Lalu nanti ada kondisi apakah sistemnya berjalan. Kalau tidak, itu maka stop. Kalau iya, dilanjutkan dengan inisialisasi data. Selanjutnya ada koneksi Wi-Fi, itu nanti bakal melakukan kondisi pengecekan lagi apakah sudah terkoneksi. Jika tidak, maka lakukan inisialisasi koneksi Wi-Fi. Jika ya, maka akan membacakan nilai PIN masing-masing dimulai dari D0 sampai D2. Lalu ada kondisi di mana akan terjadi pengecekan D0 jika memiliki nilai D0 nilai tinggi, relay 1 hidup, otomatis lampu hidup. Lalu D0 bernilai low, maka relaynya mati, relay 1. Kalau D0-nya tidak hidup, maka dilakukan pengecekan pada D1 dan sampai seterusnya D2. Kira-kira selanjutnya akan dibahas tentang next.
Selanjutnya ada blok diagram. Kurang lebih seperti ini. Semuanya bersumber dari listrik. Ada relay 4, lalu ada adaptor. Relay menggunakan adaptor untuk mendapatkan listrik, lalu lampu juga terhubung langsung ke listrik. Nanti node MCU 8266-nya bakalan terhubung ke relay 4, dan smartphone bakalan mengakses hal tersebut melalui web interface menggunakan internet. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ari. Selanjutnya ada deskripsi layanan yang akan dibacakan oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilakan. Deskripsi layanan. Yang pertama, bisa mengontrol lampu dari web dan smartphone, on atau off. Bahkan aplikasi yang digunakan untuk mengontrol lampu jarak jauh berbasis website dan smartphone. Yang kedua yaitu fitur auto sleep. Fitur untuk mengatur waktu lampu akan dimatikan tanpa harus menggunakan on atau off pada website dan smartphone. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Pritami. Dipersilakan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut. 1. Perancangan sistem dengan memanfaatkan Internet of Things pada pengendalian lampu dapat menghemat biaya dan simpel digunakan. 2. Dengan menggunakan model sistem pengendalian lampu ini dapat mengurangi pemborosan listrik karena lupa mematikan lampu. Petugas cukup melihat smartphone untuk melihat lampu dalam kondisi menyala atau mati. Oke, mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pritami. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dari stop dulu.